Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang nilai eigen dan vektor eigen untuk mata kuliah aljabar linear matrik. Dalam hal ini, materi kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa program studi ilmu komputer di Fakultas FMIPA, Fakultas MIPA ya, Universitas Papua. Baik, yang pertama, definisi tentang nilai eigen dan vektor eigen. Jadi secara definisi, misal A itu diberikan matrik berordo n kali n, vektor tak nol X anggota dari ruang n disebut vektor eigen jika AX itu sama dengan lambda X untuk suatu lambda yang merupakan anggota bilangan real. Dalam hal ini, lambda itu disebut nilai eigen atau nilai karakteristik dari A yang terkait dengan X. Jadi kalau saya jelaskan kembali definisi ini, bahwa nilai eigen itu merupakan bilangan real yang artinya nilainya bisa negatif, bisa 0, dan juga bisa positif. Jadi ya, ingat di sini nilainya bisa negatif, bisa 0, dan juga bisa positif. Nah, lalu di sini vektor eigennya itu sendiri kita simbolkan dengan X merupakan anggota dari ruang N, di mana untuk A-nya merupakan sebuah matrik yang berukuran atau berordo N kali N, dan X-nya itu bukan vektor 0. Ya. Nah, sebagai perumpamaan atau sebagai contoh untuk melihat matrik itu dan hubungannya adalah misalkan saya diberikan matrik A berordo 2 kali 2 dengan elemennya 4 min 2 1 1 dan X-nya 21. Jika dikalikan A dengan X, maka akan diperoleh matrik 6 3. 6 3 itu merupakan kelipatan dari 3 dikalikan matrik 21. Nah, kalau kembalikan lagi 21 itu matrik X, maka ditulisnya menjadi 3X. Dalam hal ini terlihat bahwa 3 ini merupakan nilai eigen dan X-nya merupakan vektor. Gitu ya, vektor eigen dari lambda. Bisa dipahami ya. Tapi kalau Anda sebagai mahasiswa masih belum paham terkait nilai eigen dan vektor eigen, Bapak akan berikan ilustrasi arah lambda itu sendiri. Di sini lambda itu merupakan hasil kelipatan dari vektor X. Sehingga lambda X ini bisa jadi lebih pendek, bisa jadi lebih panjang. Nah, di sini kalau kita punya X, ini adalah merupakan vektor X, maka lambda X ini merupakan kelipatan dari X. Artinya kalau lambdanya lebih daripada 1 berarti lebih panjang. Tapi kalau di antara 0 dan 1 berarti lebih pendek. Dan arahnya bisa searah, bisa juga berlawanan. Dengan kata lain, jika lambdanya positif, maka arah vektornya sama dengan vektor X. Atau dengan kata lain searah. Jadi lanjut ya. Tetapi jika lambdanya negatif, maka vektornya berlawan arah dengan vektor X. Gitu ya. Nah, dalam hal ini saya akan berikan sebuah contoh, tentukan nilai eigen dan vektor eigen matrik A yang merotasikan vektor di R2 atau di bidang 2 dimensi sebesar theta searah jarum jam. Kalau kita lihat kembali bahwa kalau arah vektor X dirotasi searah jarum jam sebesar 180 derajat, maka itu sama saja arahnya berlawanan. Dengan kata lain, lambda X-nya itu sama dengan min X. Ya, ini kebalikannya. Di SMA pernah belajar tentang transformasi geometri gitu ya. Maka ini bisa menggunakan nilainya itu sama dengan lambdanya sama dengan min 1. Arahnya ke bawah ini. Nah, tetapi jika sudutnya di antara 0 sampai 180, ya ini, jadi kalau
kalian perhatikan lagi bahwa apabila tetanya 180 maka nilai eigennya min 1. Tetapi apabila tetanya di antara 0 dan 180 maka terlihat antara vektor X dan AX atau lambda X itu tidak searah maupun berlawanan. Dengan kata lain, ini tidak memiliki nilai eigen atau vektor eigen karena AX tidak searah dan berlawanan dengan vektor X, ditunjukkan oleh gambar yang sebelah kanan. Jelas ya? Secara ilustrasi. Baik, saya lanjut ke persamaan karakteristik. Jadi persamaan karakteristik itu kalau kita ambil AX sama dengan lambda X, lalu dipindah ruas lambda X-nya menjadi AX min lambda X, kemudian jika matrik A-nya berordo n kali n, lalu X-nya n kali 1, maka dengan mengalihkan matrik X dengan matrik identitas, maka tidak akan berubah nilainya. Dengan kata lain, bisa ditulis AX min I lambda X itu sama dengan 0, atau kita keluarkan X-nya menjadi A min lambda I kali X sama dengan 0. Nah, persamaan dua ini merupakan persamaan SPL homogen. Padahal perlu diketahui bahwa SPL homogen mempunyai persentasenya tak trivial apabila determinan A min lambda I-nya sama dengan 0. Masih ingat di perkuliahan sebelumnya bahwa AX sama dengan 0 itu SPL homogen akan memiliki penyelesaian tak trivial apabila determinan A-nya sama dengan 0. Nah, persamaan tiga inilah yang disebut dengan persamaan karakteristik. Kita lanjut ke contohnya ya. Jadi kalau diberikan nilai eigen yang bersesuaian dengan A, tentukan nilai eigennya. Langkah-langkahnya adalah tentukan persamaan karakteristiknya, determinan A min lambda I-nya, lalu tentukan nilai determinannya sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan karakteristiknya. Lambda kuadrat min 4 lambda tambah 4 itu sama dengan 0, lalu difaktorkan. Lambda min 2 sama dengan 0. Jadi dengan kata lain nilai eigen dari matrik A adalah lambda 1, 2 adalah 2. Jelas ya? Jadi nilai eigen itu adalah nilai lambdanya. Nah, sedangkan untuk mencari vektor eigennya, pencarian vektor eigen itu ekuivalen dengan pencarian penyelesaian tak trivial SPL homogen. Dengan kata lain, mencari vektor eigen sama saja mencari basis untuk ruang penyelesaian nilai eigen tertentu. Dan di sini apabila nilai eigen diketahui, kemudian nilai eigen itu dimasukkan ke persamaan 2, maka diperoleh vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda. Untuk lebih jelas, untuk vektor eigen, lihat contoh 3. Contoh 3 itu diambil dari contoh 2, cuman di sini tentukan vektor eigennya. Di pertemuan sebelumnya, di contoh 2, nilai eigennya udah tahu ya, 2. Lalu kalau kita perhatikan, untuk mencari vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2, kita harus menentukan kernel atau ruang 0 dari A min lambda terlebih dahulu. Sehingga kita masukkan 2-nya ke sini, kita peroleh min 1, min 1, 1, 1. Lalu dengan menyelesaikan SPL homogen A min 2IX sama dengan 0 diperoleh ini SPL homogennya. Lalu kita selesaikan dengan operasi baris elementer pada perkuliahan sebelumnya. Kalian bisa dibentuk dalam matrik yang diperbesar atau augmented matrix. Nah, di sini terlihat bahwa X1 tambah S2 sama dengan 0. Jika S2-nya sama dengan T, maka akan kita peroleh vektor X-nya adalah min T, T. Dengan kata lain, vektor eigen dari lambda 1, 2 adalah 2 adalah min 1, 1. Baik, itu saja yang disampaikan dalam pertemuan nilai eigen dan vektor eigen. Untuk referensi, silakan kalian baca kembali buku-buku yang telah disampaikan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.